Kita akan melihat bersama-sama tentang apa hubungan perjanjian Sinai dan Yesus Kristus. Apa hubungan perjanjian Sinai dan Yesus Kristus. Mengenai hal ini, bahan pelajarannya itu diambil dari seri sejarah penebusan yang ketujuh yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya bicara tentang isi dari perjanjian Sinai, kemudian bagaimana Musa menerimanya, terus penjelasan mengenai hukum Taurat seperti apa, lebih lagi bagaimana firman, ya, firman yang sempurna itu ternyata banyak dibicarakan, banyak ekspresi mengenai kata firman ini yang kita bisa temukan di Mazmur 119. Kalau kita ingat Mazmur 119 ini merupakan pasal di dalam Alkitab yang terpanjang. Ya, terpanjang. Tetapi di dalam Alkitab, di dalam pasal yang sangat banyak isinya ini ternyata mengekspresikan dengan sangat jelas mengenai kata firman. Nah, jadi kata firman itu di dalam bahasa Ibrani itu diekspresikan dalam 10 kata gitu ya, 10 kata, dan semuanya itu memberikan suatu pengajaran betapa firman itu sungguh mulia dan firman itu bekerja dengan kuat di dalam kehidupan manusia. Nah, nanti kita akan sampai ke sana, tetapi hari ini kita akan lihat mengenai perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai. Kalau kita baca buku yang ke-7 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, itu menjelaskan. Yesus bilang, oh, hukum yang terutama adalah mengasihi Allah. Hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Di dalam kedua hukum itu sudah tergantung atau sudah berisi semua hukum Taurat dan para nabi. Apa yang dimaksud dengan ekspresi itu? Nah, itu kita bisa pelajari nanti. Jadi hari ini kita akan lihat secara khususnya tentang panggilan Musa. Ya, tentang kita akan lihat mengenai panggilan Musa dan juga karakter-karakter dari perjanjian Sinai atau perjanjian Gunung Sinai ini. Kita baca dulu Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Nah, jadi di sini Rasul Paulus berbicara mengenai hukum Taurat, bahwa hukum Taurat ini menjadi penuntun sampai datang keturunan yang dimaksud. Keturunan di sini, ya, keturunan yang dimaksud di sini bukan keturunan yang umum, tetapi yang dimaksud oleh janji. Maka di sini bicara tentang Kejadian 3 ayat 15 yang berbicara tentang keturunan perempuan. Oke. Dan kita tahu ini tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Tetapi kita perlu mengenal 10 perintah ini untuk bisa mengetahui kenapa ini diberikan, kenapa ini begitu penting. Ya. Nah, mengenai 10 perintah kita harus mengerti perjanjian Sinai. Ya, karena 10 perintah itu diberikan tetapi di saat yang sama ada perjanjian Sinai. Ya, ada perjanjian yang diberikan. Jadi ada firman Tuhan. Kalau kita ingat 10 perintah itu kan Tuhan yang berbicara. Tuhan yang berfirman. Manusia ada komentar enggak? Enggak ada komentar apa-apa kan? Cuma ketakutan aja. Tetapi setelah itu
Allah mendirikan perjanjian Sinai. Allah tanya, apakah engkau mau menuruti setiap firman yang kusampaikan? Ditanya. Karena ini bentukan perjanjian. Perjanjian nggak mungkin cuma satu pihak. Harus ada dua pihak untuk bikin janji. Nah, Tuhan tanya lewat Musa dan orang Israel menjawab. Menjawab apa? Semua perintah Tuhan akan kami taati. Kan kami lakukan katanya. Ya, jadi 10 perintah dan perjanjian Sinai ini didirikan bersama-sama. Kalau kita lihat mengenai Gunung Sinai, ya, mengenai Gunung Sinai, dalam sejarah itu, ya, ini terjadi di tahun 1446 sebelum Masehi, hari ke-15 bulan pertama. Ini mereka keluar, ini mereka Exodus. Jadi umat Israel Exodus. Tetapi kapan mereka tiba? Mereka tiba itu tahun 1446 SM, bulan ketiga. Ini mereka tiba di Gunung Sinai. Jadi sudah sekitar 3 bulan perjalanan. Mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, jadi di sini di kaki Gunung Sinai inilah Musa naik ke gunung, kemudian Musa menerima buku kan, apa namanya, batu, 2 loh batu. Tetapi sebelumnya Tuhan telah menyampaikan firman terlebih dahulu dari atas gunung kepada umatnya. Oke, mari kita lihat dulu yang pertama. Kita lihat mengenai penggerak perjanjian. Jadi apa yang menggerakkan perjanjian ini? Kalau kita lihat itu adalah panggilan Musa. Panggilan Musa. Kalau tadi kita lihat di Galatia 3 ayat 19, di situ muncul seorang pengantara. Siapa yang dimaksud dengan seorang pengantara di sini? Itu adalah Musa. Jadi orang Israel bisa ada di kaki Gunung Sinai dan menerima firman, ya, 10 firman ini, 10 perintah ini, itu karena apa? Karena awalnya ada peristiwa ketika Musa dipanggil. Musa dipanggil. Coba kita lihat seperti apa? Apa spesialnya atau apa yang membuat panggilan dari Musa ini sesuatu yang berhubungan erat tentang perjanjian Sinai. Tentang perjanjian Sinai. Coba kita baca Keluaran 3 ayat 15. Keluaran 3 ayat 5. Keluaran 3 ayat 5. Ya, jadi Musa sementara menggembalakan, dia kan rumahnya di Midian. Dia menggembalakan itu sangat jauh sampai ke Gunung Sinai. Sampai ke Gunung Sinai. Nah, ketika lagi cari dombanya, tiba-tiba dia melihat, itu ada semak belukar terbakar tetapi nggak hangus. Ini luar biasa. Terbakar tetapi nggak hangus. Maka apa yang terjadi? Musa mendekati. Kok ajaib sekali, apa sih ini? Dia mulai mendekat. Keluaran 3 ayat 5. Tuhan bilang apa? Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi sebelum Musa itu ditetapkan, dia dipanggil, ditetapkan sebagai pemimpin Exodus atau pemimpin keluar dari Mesir, Musa diperintahkan untuk apa? Membuka kasutnya, membuka alas kaki. Alasannya apa? Yang pertama, kita lihat, alasan yang pertama adalah karena tempat Musa berdiri, tanah tempat Musa berdiri ini adalah hadirat Allah. Ya, hadirat Allah. Maksudnya apa? Berarti itu adalah tanah yang kudus, tempat yang kudus. Tempat yang kudus. Sehingga perlu memiliki sikap yang benar, sikap yang tepat, sikap yang layak untuk bisa ada di atas atau di dekat tanah yang kudus atau tempat yang kudus.
Kalau kita ingat mengenai Yakub dia pergi ke suatu, dia kan melarikan diri dari Esau, dia pergi ke rumah Laban, di tengah perjalanan di satu tempat yang namanya Luz, dia tidur di situ, terus dia dapat mimpi. Mimpinya dia melihat gitu ya, ada tangga yang menghubungkan langit, bumi dan sorga gitu ya. Kemudian ada malaikat naik turun di situ. Setelah dia bangun, dia mengakui bahwa tempat itu adalah rumah Allah, Betel, ya, Betel, rumah Allah. Itu Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Jadi dia menyadari dan dia pada akhirnya melihat bahwa tempat itu suatu tempat yang kudus, tempat Allah berdiam. Ya, Pengkhotbah kalau kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan apa? Pengkhotbah 5 ayat 1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Nah, di sini mengajarkan kita bahwa ketika kita berjalan ke rumah Allah, ketika kita datang ke rumah Allah, bertemu dengan Allah, mari kita menghampiri untuk mendengar. Ketika mendengar disebutkan di sini mirip ya pada umumnya gitu ya. Kita kan selalu dibilang harus jadi anak yang dengar-dengaran. Kalau nggak tahu, saya nggak tahu. Lagu ini masih ingat nggak? Anak sekolah minggu. Terus apa? Saya lagi tes ibu-ibu. Masih ingat nggak lagu ini? Anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Nah, dengar-dengaran. Ya kan? Turut orang tua terlebih Tuhan. Jadi mendengar artinya apa? Ketaatan. Ketika bicara mendengar, ketaatan, berarti ini terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Betul ya? Makanya gereja-gereja hari ini pun harus memiliki kewaspadaan. Gereja ini bicara mengenai pemimpin dan juga jemaat. Berjaga-jaga tentang hal apa? Tentang hal tujuan datang ke rumah Allah, menyembah itu, menyembah bukan hanya memberikan persembahan katanya, tetapi untuk mendengar, untuk taat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Jadi perlu adanya sikap proaktif dari jemaat untuk cari tahu firman Tuhan, dan perlu ada keaktifan dari gembala untuk mengajarkan firman. Makanya Yesus Kristus dia datang, dia bilang apa? Yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kenapa Yesus selalu bicara seperti itu? Karena di zaman itu banyak orang kecenderungannya sudah nggak mau mendengar, sudah nggak mau. Oh, firman Tuhan. Oh ya sudah, oke ya, terima kasih ya. Hal-hal seperti ini. Ya, makanya hari ini menjelang akhir zaman kita perlu berjaga-jaga. Harus apa? Ada ketaatan, ada mendengar, harus menjaga langkah kita. Karena Tuhan itu kudus, kita pun perlu kudus. Jadi dia perlu menanggalkan kasutnya. Kenapa? Karena tempat itu kudus. Alasan yang kedua, karena waktu itu Tuhan ingin supaya Musa menyelesaikan masalah dosa di dalam dia. Supaya Musa menyelesaikan masalah dosanya Musa. Kalau kita lihat sendal, ya, alas kaki, kasut di zaman itu merupakan alas kaki, kan orang pergi kemana-mana, gitu ya, pergi kemana-mana, dan itu menjadi suatu simbol, orang itu ini sudah pergi kemana aja. Jadi kehidupan masa lalunya seperti apa? Menanggalkan kasut artinya apa? Menanggalkan masa lalunya.
menanggalkan masa lalunya. Dia sudah pergi ke semua tempat, ya. Kehidupannya pada akhirnya ya, bisa dikatakan ya, terpengaruh akan banyak hal. Kalau kita lihat Musa 40 tahun di Mesir, betul ya? Kemudian dia membunuh untuk membela seorang Ibrani, dia membunuh seorang Mesir. Kemudian dia melarikan diri di Midian, ya, padang gurun Midian. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 7 ayat 30, 40 tahun Musa, setelah dia di Mesir 40 tahun, 40 tahun berikutnya dia ada di padang gurun Midian. Ngapain? Sebagai gembala. Jadi dia menjalankan kehidupan itu apa adanya dia jalani, gitu. Apa adanya dia jalani. Tetapi kalau kita lihat ada banyak pengaruh-pengaruh yang telah masuk ke dalam dirinya. Ada yang telah masuk dalam dirinya, gitu ya. Sekarang dia berumur 80 tahun. 80 tahun. Ibu-ibu, ada yang ini banyak senior saya gitu ya. Ada kalau misalnya ingat-ingat gitu, kira-kira 40 tahun yang lalu sudah ngapain? Apa yang terjadi selama 40 tahun yang terakhir? Maka ada banyak, kita bisa sadari bahwa ada banyak hal yang telah kita lalui. Ada banyak hal. Baik itu ada di dalam Tuhan ataupun jauh dari Tuhan. Baik itu kita selalu mengisi diri kita, hati kita dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, ataupun dengan suara-suara yang dari dunia. Dan hal tersebut seringkali membuat hati kita itu tidak tetap. Ya, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Itu sebabnya Musa mengalami hal yang sama dan Tuhan bilang apa? Tanggalkanlah kasutmu. Artinya apa? Artinya dia harus melepaskan, harus menyelesaikan masa lalunya, menyelesaikan semua dosa-dosa di masa lalu dan ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Kenapa? Kenapa? Alasannya ini. Alasannya adalah yang berikut ini, yang ketiga. Alasannya adalah sekarang dia hendak menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Kalau di zaman timur dekat kuno, itu hanya orang yang bebas yang boleh ya, yang boleh mengenakan kasut atau alas kaki. Hanya orang yang ada kebebasan. Tetapi jika dia tidak pakai kasut, artinya apa? Dia adalah seorang hamba, budak. Kenapa? Karena kakinya telanjang. Gitu ya. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa Allah hendak memakai Musa sebagai hamba Allah. Hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah, dia harus melepaskan segala kebebasannya dan ikut Tuhan. Wah, ini kalau zaman dulu gitu ya, sangat-sangat keras gitu kan. Tapi gimana zaman sekarang? Apakah boleh toleransi? Ya, kalau kita lihat Musa, dia manusia kan? Sama seperti kita. Apakah dia juga ada perasaan? Ya, ada juga. Kalau kita baca terus ini di Keluaran pasal 3, dia juga tuh nggak mau dikasih kerjaan oleh Tuhan. Dikasih pelayanan, dia nggak mau. Hari ini, mungkin dari antara kita ada juga pengalaman atau misalnya ditodong oleh Tuhan. Ayo pelayanan. Kita bilang apa? Aduh, jangan Tuhan. Jangan Tuhan, suami saya aja. Atau kayaknya ibu-ibu dalam grup ini ada yang lebih aktif deh. Mereka aja, mereka udah siap, saya nggak siap Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang apa? Tanggalkanlah kasutmu. Nah ini, pada akhirnya ini menunjukkan kepada kita apa? Mengajarkan kita apa? Kita harus melihat bahwa kebebasan kita itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Betul ya? Kebebasan kita itu adalah kebebasan di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Ini berbeda. Betul ya? Berbeda.
Misalnya ada satu tempat, kawasan bebas rokok. Apakah artinya boleh bebas merokok di situ? Enggak kan? Justru di kawasan itu tidak boleh. Apa yang di luar sana, wah semua orang lakukan apa maunya mereka gitu kan. Bebas sampah, bebas asap, bebas dan lain-lain. Artinya di dalam situ tidak boleh ada hal tersebut. Pada akhirnya kebebasan yang Musa miliki di zaman dulu itu apa harus ditinggalkan. Dia harus bebas di dalam kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan dia harus apa? Harus bekerja menjalankan kehendak Tuhan. Oke. Roma 6 ayat 16. Coba kita lihat mengenai hal ini. Roma 6. Kita lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Kita lihat. Oke. Baca. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran, katanya. Betul kan? Tahu nggak? Kalau misalnya kita taat kepada seseorang, kita ikut, kita harus taat kepada orang itu. Entah itu nanti dia akan pimpin kepada kematian atau kepada kebenaran. Jadi kita mau taat kepada siapa? Ini opsi yang diberikan oleh firman Tuhan. Tetapi sama seperti Musa telah menyatakan berkat dan kutuk, Musa bilang apa? Pilihlah berkat, katanya. Betul ya? Tuhan mau yang baik bagi kita kan? Sama. Kita pun mau yang baik bagi anak-anak kita. Mana ada di sini mama-mama yang bilang, "Oke, kamu ya. Oke, mami hukum kamu. Cuma karena mami hobi aja." Aduh, mana ada yang kayak gitu. Itu mami gila kalau kayak gitu. Betul kan? Tetapi mami mau yang baik bagi anak-anaknya. Sama, Tuhan pun mau yang baik. Makanya dibilang apa? Taatlah. Taatlah kepada Yesus yang memimpin kamu kepada kebenaran. Oke. Yosua juga sama. Kalau kita lihat Yosua 5 ayat 15, hal yang sama dikasih tahu. Perintah yang sama diberikan. Yosua, kita lihat ya, Yosua 5 ayat yang ke-15. Tuhan berikan perintah yang sama kepada seseorang sebelum dia dipanggil sebagai pemimpin, sebagai hamba Allah. Ayat 15, Yosua 5 ayat 15. Dikatakan apa? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Hari ini pun saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua bisa menanggalkan kasut kita. Sehingga pekerjaan besar dari Allah bisa digenapi lewat kita dan keluarga. Amin. Amin. Jadi 3 hal tadi ya. 3 hal tadi. Apa aja? Kenapa harus membuka kasut? Kenapa kita harus membuka kasut? Ya, karena hadirat Allah itu kudus. Ketika kita datang, kita harus menyembah di dalam kekudusan. Kita perlu firman yang kudus. Kemudian kita harus apa? Harus menyelesaikan masalah dosa di dalam diri kita. Masa lalu kita harus diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang apa? Yesus bilang harus Yesus ingin supaya kita menjadi ciptaan yang baru. Rasul Paulus katakan apa? Tanggalkanlah manusia yang lama. Yesus bilang apa? Yesus bilang kantong anggur yang lama itu harus dijauhkan, harus memiliki kantong anggur yang baru. Rasul Paulus bilang apa? Kenakanlah Yesus Kristus. Jadilah manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, seperti ini. Ya. Oke, yang ketiga, bagaimana? Kenapa kita harus tanggalkan kasut? Ya, supaya kita bisa siap sebagai hamba Allah. Hamba Allah, kebebasan di dalam Kristus, di dalam berkat Tuhan. Oke. Yang kedua, mari kita lihat. Jadi tadi daya gerak, ya, daya gerak bisa terjadi perjanjian Sinai ini karena panggilan Musa. Betul ya? Karena panggilan. Sama, kita dulu mungkin pernah bahas mengenai hal ini.
Kita bisa ada hari ini gara-gara apa? Gara-gara panggilan dari Abraham. Abraham dipanggil, dia taat, dia menjadi bapa dari orang yang beriman. Dan kita pun hari ini bisa menjadi keturunan Abraham. Betul ya? Nah, ini suatu berkat bagi kita. Jadi lewat pemanggilan Musa, pada akhirnya perjanjian Sinai bisa terjadi. Bisa terjadi. Lewat Musa. Lewat Yesus Kristus, maka dosa kita, ya, perjanjian Allah itu, ya, bahwa apa? Bahwa ketika darah, ya, ketika darah itu dicurahkan, darah yang tidak bercacat itu dicurahkan, maka darah menggantikan nyawa manusia. Menggantikan nyawa manusia. Yesus menggenapi hal itu. Lewat darahnya kita semua ditebus. Makanya kita nyanyi lagu itu kan. Itu apa? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku. Betul kan? Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Seperti itu. Jadi lewat darah Kristus kita semua ditebus. Lewat siapa? Yesus Kristus. Maka perjanjian penebusan digenapi. Perjanjian penebusan digenapi. Oke, sekarang kita lihat tentang ciri-ciri perjanjian Sinai ini. Perjanjian Sinai atau perjanjian Gunung Sinai. Gunung Sinai atau padang gurun Sinai ini merupakan perkemahan yang ke-11. Ibu-ibu, coba ya saya tunjukkan yang petanya supaya ada gambaran mengenai hal ini. Saya tunjukkan petanya supaya dapat gambaran gitu ya. Dapat gambaran tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai. Coba kita lihat. Ya, ini gambarnya. Jadi orang Israel ini peta 42 perjalanan perkemahan umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Ini peta yang disusun oleh Pendeta Abraham Park. Ini ada di buku yang kedua. Ya. Ini sangat-sangat membantu dan banyak di dalam Alkitab atau penelitian ahli-ahli sejarah, ahli Alkitab, ahli teologi itu tidak sampai semuanya, tetapi Pendeta Abraham Park bisa menyusun seperti ini. Ini makanya dibilang penyusunan dan penyampaian secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia. Oke, ada 42 tempat. 42 tempat dan kalau kita lihat di bawah ini adalah padang gurun Sinai. Tempat ke-11. Ya, tempat ke-11. Nah, kalau kita lihat ini yang rute kuning ini tahap yang pertama. Sini belum ada hukuman apa-apa di sini. Belum ada. Nah, setelah dapat hukum, dapat perintah di sini, 10 perintah, hukum Taurat, pada akhirnya mereka harus hidup di dalam hukum Tuhan. Nah, ketika diterapkan hukum Tuhan, peraturan Tuhan, nah mulai di sini ada yang nggak taat, mulai dapat hukuman di sini. Ya, di Kibrot Ta'awa, Tabera. Ya, kalau kita terus ini, apalagi di sini, gitu ya. Di tempat ke-14 namanya Ritma. Ritma dan Kades Barnea ini tempat yang berdekatan sebenarnya, gitu ya. Nah, disinilah mulai mereka mengeluh, ya sudah sejak awal sih mengeluh. Tetapi ketika mereka mengeluh bahwa apa? Tuhan hendak membawa mereka keluar dari Mesir ternyata untuk mati aja. Ayo kita pulang ke Mesir, kita cari pemimpin selain Musa itu, kita pulang ke Mesir. Nah, di situ Tuhan marah dan Tuhan berikan hukuman. Pada akhirnya mereka 40 tahun putar sampai mati. Hanya generasi kedua yang masuk. Nah, nanti kita akan lihat ke sana. Tetapi ini terjadinya di sini, di Gunung Sinai. Oke. Di Gunung Sinai. Tempat perkemahan yang ke-11. Baik. Jadi kalau kita lihat di
Keluaran 24 ayat 8. Ini ada isi perjanjiannya. Coba kita lihat ya, Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnya lah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Oke. Nah, kalau kita lihat apa ciri-ciri perjanjian Sinai? Ya, apa ciri-ciri perjanjian Sinai? Yang pertama kita lihat, ya, kita lihat ciri-cirinya. Dari sini nanti pada akhirnya kita bisa melihat kenapa, apa hubungannya dengan Yesus, gitu ya. Perjanjian Sinai adalah perjanjian yang dibuat dengan suatu bangsa. Perjanjian yang dibuat dengan suatu bangsa. Kalau kita lihat, ibu-ibu kalau baca buku seri ketiga Sejarah Penebusan, bagian awal itu ada bicara tentang perjanjian-perjanjian. Nah, ada perjanjian yang didirikan dengan Adam, didirikan dengan Nuh, didirikan dengan Abraham. Tapi perjanjian-perjanjian ini didirikan secara individu. Secara individu dengan satu orang atau satu keluarga. Tapi sekarang ini Allah mendirikan perjanjian dengan satu bangsa. Ini nih, satu bangsa. Oke. Makanya ini sangat-sangat spesial, berharga karena Tuhan bukan lihat individu, bukan lihat keluarga, tetapi Tuhan melihat satu bangsa. Dia langsung angkat sebagai anaknya. Oh, ini luar biasa. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi bilang, oh ibu-ibu, ya udah semuanya juga ada keluarga saya. Ayo kita makan sama-sama. Waduh, handphone kita langsung full dengan selfie. Ya, jadi Keluaran 19 ayat 3 dikatakan, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, kepada orang Israel. Mungkin kita baca ayatnya selanjutnya ya. Kita lihat Keluaran pasal 19. Pasal 19. Tadi kan kita lihat ayatnya yang ketiga kan? Yang ketiga. Nah, terus kalau kita lanjut ayat yang keempat, dibilang, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Ini jadi Tuhan bilang kepada Musa. Musa, kamu bilang kepada orang Israel. Ya. Bilang. Oke. Bilang ini.
Jadi Musa sementara bicara bahwa apa? Oh, misalnya ini kan Musa bilang kepada orang Israel, ini Tuhan yang sementara berbicara. Tuhan sementara bilang apa kepada orang Israel? Kamu sendiri melihat apa yang kulakukan. Bagaimana aku mendukung kamu? Kamu di sini orang Israel. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi orang Israel akan menerima berkat sebagai apa? Sebagai harta kesayangan Tuhan katanya. Ini luar biasa. Harta kesayangan Tuhan. Jadi seluruh umat Israel, Allah mendirikan perjanjian dengan seluruh umat Israel. Yang kedua, jadi tadi kenapa ciri-ciri khusus dari perjanjian Sinai itu adalah ini adalah perjanjian yang didirikan dengan suatu bangsa, dengan satu bangsa. Yang kedua, ciri-ciri kedua adalah perjanjian ini disampaikan langsung kepada satu bangsa, disampaikan secara langsung. Banyak yang kalau kita lihat ya masih memperdebatkan mengenai 10 perintah yang di Keluaran pasal 20 itu Tuhan ngomong langsung atau Tuhan cuma ngomong aja. Orang Israel itu dengarnya itu cuma kayak suara guntur halilintar, ketakutan, dan pada akhirnya Musa yang kasih tahu. Jangan adamu padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi masih ada banyak kontroversi mengenai hal ini. Apakah Tuhan bicara langsung dan orang Israel itu dengar langsung suara Tuhan bicara ini yang 10 firman ini, 10 perintah ini, atau orang Israel hanya dengar cuma kemudian Musa datang dan Musa jelaskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menurut ibu-ibu yang mana yang benar? Yang mana? Orang Israel dengar suara langsung yang bisa dimengerti atau suara guntur dan halilintar? Guntur. Suara Guntur. langsung. Langsung. Tertulis di lot batu ya Pak. Jadi Keluaran pasal 20 ini Tuhan ngomong langsung kepada orang Israel atau ini Musa yang bicara? Suara langsung. Suara Tuhan, lalu Allah mengucapkan. Nah, ini masih banyak pertentangan seperti ini ya. Tapi kita perlu lihat ya. Ulangan 4 ayat 33 bilang apa? Ulangan 4 ayat 33. Dibilang apa? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Artinya apa? Artinya mereka mendengar suara Tuhan langsung. Mereka mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti. Betul kan? Iya. Karena kalau Tuhan bicaranya cuma buat apa Tuhan bicara? Betul kan? Nggak usah. Lebih baik Keluaran pasal 20 itu dihapus saja atau dimodifikasi. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa dan kemudian Musa menyampaikan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Harusnya seperti itu kan? Tetapi ternyata apa? Tuhan berbicara langsung. Jadi ini merupakan suatu hal yang ajaib. Sampai Musa bilang apa? Kalian sudah pernah dengar secara langsung suara Tuhan dan masih tetap hidup. Bayangkan. Di mana-mana itu ya, ketemu Tuhan langsung aja langsung mati. Betul kan? Sangat ketakutan. Tetapi ini Tuhan berbicara, kalian masih hidup. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Makanya bagaimana Tuhan itu mengasihi umatnya. Dia ingin bicara langsung kepada umatnya. Nah, saya selalu ambil contoh presiden kita karena ini yang terjadi gitu ya. Presiden tetapi dia mau datang ya, salaman, bicara, ngobrol dan lain-lain. Betul ya?
Itu kita sudah menjadi viral sampai akhir-akhir beberapa waktu terakhir ini katanya dikasih sebagai global apa gitu. Ada penghargaan khusus untuk dia, gitu ya, dari dunia sebagai orang yang wow, luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Tapi bayangkan Tuhan itu datang berbicara kepada satu bangsa. Satu bangsa. Jadi setelah orang Israel mendengar suara Tuhan secara langsung, itu yang ditulis di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 18, orang Israel itu ketakutan. Ayat 19 mereka bilang apa? Ayat 19 mereka berbicara kepada Musa. Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Wah, kenapa? Karena suara Tuhan itu dahsyat katanya. Suara Tuhan itu dahsyat. Yang Maha Mulia memperdengarkan suaranya itu sangat dahsyat. Bentar, saya teringat satu ayat ini. Ya, Mazmur 29 kalau tidak salah. Ya. Mazmur 29. Nah, ini. Mazmur 29. Oke. Dikatakan Mazmur 29 ayat yang ketiga. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Wah, ini luar biasa kan? Makanya orang Israel ketakutan luar biasa. Seperti ini. Ya, jadi suara diperdengarkan langsung. Kemudian ciri yang ketiga dari perjanjian Gunung Sinai, ini merupakan perjanjian pertama yang tertulis, yang dituliskan. Sebelumnya itu cuma lewat apa? Lewat disampaikan, ya sudah. Mereka dengar dan cerita lagi kepada keturunan-keturunan mereka, kepada anak-anak mereka. Tetapi sekarang Tuhan apa? Tulis. Ya, tulis. Kalau kita lihat dicatat itu, ya, dicatat diukir, ya, diukir di loh batu, Keluaran 32 ayat 16 dikatakan kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Jadi ada ukuran batu, ya, yang ukuran satu hasta. Satu hasta itu adalah dari ujung jari tengah atau ujung jari gitu ya sampai di elbow, sikut. Ini satu hasta. Oke. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira kalau misalnya orang Israel lebih gede dikit gitu ya. Ya kira-kira seginilah. Ya. Ya, segini. Nah, diukir di situ, ya, diukir. Ulangan 9 ayat 10 juga bicara hal yang sama. Ulangan 9 ayat yang ke-10. Nah, kapan ini terjadi? Kalau kita lihat Musa, ibu-ibu nanti kita akan lihat lagi mengenai hal ini ya. Musa naik turun Gunung Sinai yang tingginya 2000-an meter. Ya, 2000-an meter itu. Musa naik turun itu 8 kali. 8 kali, umur 80, bayangkan. Umur 80. Ya. Nah, seperti ini. Dia naik turun. Jadi dia naik yang ke-6. Naik yang ke-6, Allah udah siapkan loh batu itu, Allah ukirkan 10 perintah pada loh batu. Kemudian Musa terima dan dia turun. Ketika dia turun, ya, bayangkan, dia itu sebelum dia turun gunung, dia itu doa puasa 40 hari 40 malam. Ketika dia turun membawa 2 loh batu, umat Israel, mereka sementara dansa-dansa, pesta-pesta, lakukan dosa percabulan, dan menyembah lembu emas. Waktu itu Tuhan murka. Ya, Tuhan murka. Dan Musa yang
telah mendengar apa yang terjadi di kaki gunung, ya, Tuhan kan udah mau hukum mereka, tetapi Musa, dia udah tahan hatinya, tetapi dia tetap apa? Tuhan, tolong ampunilah mereka, berikanlah kesempatan kepada mereka. Coba bayangkan Ibu, misalnya ibu-ibu promosikan, rekomendasikan seseorang, ternyata seseorang ini masuk ke tempat kerja yang ada satu orang jadi bos di situ, ibu-ibu hormati orang ini, terus minta bantu, ini bisa nggak terima, ini ada satu orang ini, tiba-tiba orang yang kita rekomendasikan kerja di situ setelah diterima ternyata dia mencuri, dia merampok, dia hidupnya itu tidak baik di situ, bikin kacau balau. Ibu-ibu gimana coba? Nggak enak hatinya kan? Ada keselnya luar biasa. Sama Musa juga kesel. Dia murka. Musa ini murka. Ya. Dalam kemarahannya, dia membanting dua loh batu itu. Ya, banting dua loh batu itu sampai hancur berkeping-keping. Nanti kita akan lihat mengenai hal ini. Oke, jadi pada akhirnya Musa kan sudah hancur itu dua loh batu. Allah suruh bikin lagi. Kamu udah hancurin itu ya, ayo bikin lagi. Suruh bikin lagi. Pada akhirnya pada saat Musa naik yang ke-8 kali, di situ Musa bawa naik ke dua loh batu, kemudian di atas itu Tuhan ukir, ya, Tuhan yang ukir, Tuhan yang tulis. Cuma Musa yang harus bawa itu ke atas gunung. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa perjanjian Sinai adalah perjanjian pertama yang tertulis, Oke, ciri yang keempat, perjanjian Sinai ini adalah perjanjian yang seperti apa? Ini adalah perjanjian yang praktis harus dijaga di tanah perjanjian. Praktis harus dijaga di tanah perjanjian. Sekarang, kenapa Tuhan berikan mereka hukum Taurat? Kenapa? Karena tanahnya itu sudah disiapkan, cuma perlu aturan. Kenapa? Karena di tanah Kanaan itu orang-orang di sana hidup semau mereka, hidup dengan tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup semau mereka. Tetapi Tuhan ingin supaya umat Israel, umat yang dikasihinya itu taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Makanya diajarkanlah hukum Taurat ini. Kenapa Yesus Kristus kemana-mana dia selalu Bible study. Ibu pikir kalau misalnya baca khotbah di atas bukit itu bentuknya bagaimana? Itu bentuknya Bible study. Cuma bedanya nggak pakai Zoom. Langsung. Betul ya? Langsung. Keluaran 23 ayat 20. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan telah menyediakan tempat ini. Keluaran 23 lanjut ayatnya yang ke-30. Ayat yang ke-30 dikatakan, sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka. Mereka di sini siapa? Itu adalah orang Kanaan. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Ya, jadi Tuhan janji kepada mereka, supaya mereka bisa pada akhirnya bisa menguasai. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang Tuhan, tentang bagaimana hidup umat Tuhan. Dengan demikian mereka hidup sambil percaya kepada Tuhan, sambil takut akan Tuhan. Jadi praktis untuk dilaksanakan hari demi hari. Oke, jadi dimulai dari 10 hukum, 10 perintah, ini berkembang menjadi detail atau penjelasan detailnya. Di Allah berikan ini supaya mereka dibedakan dengan kudus. Sama seperti sekarang ini, gitu ya. Yesus pun bilang, Bapak, engkau beda dari dunia. Dunia akan menolak engkau, tetapi jangan khawatir. Aku telah mengalahkan dunia.
Artinya apa? Artinya Yesus percaya kepada kita, kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dengan firman Tuhan, pada akhirnya kita tidak tercemar oleh dunia. Tidak tercemar oleh dunia. Itulah kekudusan. Jadi dengan firman Tuhan kita bisa menjadi kudus. Oke, jadi kesimpulannya, kesimpulannya apa arti penebusan dari perjanjian Sinai? Apa arti penebusan dari apa maknanya? Gitu ya. Apa maknanya dari perjanjian Sinai? Yang pertama, perjanjian Sinai itu didirikan dengan darah, Ingat, darah itu menandakan nyawa. Tanpa nyawa, tanpa darah, maka orang mati. Betul ya? Nah, jadi Imamat 1 ayat 11, Imamat 17 ayat 14, nanti Ibu bisa baca ini. Dikatakan bahwa nyawa makhluk ada di dalam darah. Sama kita juga, nyawa kita itu ada dalam darah. Gitu ya, ada dalam darah kita. Kalau misalnya darah kita habis, ya habislah nyawa kita. Nah, tetapi dalam konteks ini kita yang harusnya mati, hidup kita yang harusnya mati, tetapi kita digantikan, ya, digantikan dengan apa? Dengan darah makhluk. Ya, dengan darah makhluk. Perjanjian Sinai didirikan dengan nyawa. Artinya apa? Artinya jika ada yang melanggar, maka nyawanya akan diambil. Akan diambil. Makanya ketika didirikan perjanjian itu, Tuhan bilang apa? Aku akan menjaga engkau, aku akan memberkati engkau selama engkau taat kepada firman-Ku. Bagaimana? Firman-Ku ini. Apakah kalian setuju atau tidak? Mereka bilang apa? Semua perintah Tuhan akan kami taati, katanya. Nah, seperti ini. Pada akhirnya perjanjian ini disahkan dengan darah. Mereka yang melanggar nyawanya akan tercurah. Yesus Kristus pada akhirnya menggenapi perjanjian ini ketika Yesus di perjamuan terakhir dia memecah-mecahkan roti dan Tuhan bilang apa? Inilah tubuhku, katanya. Dia ambil anggur dan dia bilang apa? Inilah perjanjian baru yang aku buat dengan darahku, katanya. Dengan darahku. Jadi kita bisa lihat bagaimana penebusan Yesus Kristus. Darah berharga yang tercurah di atas kayu salib itu menjadi jaminan bagi kita hari ini. Jaminan. Menggenapi. Janji Tuhan itu menggenapi. Dan pasti akan digenapi. Dengan detail kalau kita lihat Musa memercikkan darah itu di 3 tempat. Yang pertama itu di atas mezbah. Ya, di atas mezbah. Yang kedua di atas kitab perjanjian. Kemudian yang kedua di atas kitab perjanjian. Yang ketiga dipercikkan pada bangsa. Jadi kayak dicap meterai gitu ya. Cap. Keluaran 24 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Keluaran 24 ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Jadi pada mezbah kan. Kemudian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 di situ dikatakan kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Nah, tapi kan dikatakan ada satu lagi di kitab perjanjian katanya. Di mana ini dalam Alkitab? Itu ada di kitab Ibrani. Ya, di kitab Ibrani 9 ayat 19 dikatakan. Kitab Ibrani 9 ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Nah, jadi dipercikkan juga. Kalau kita lihat darah, biasa kan orang bikin perjanjian itu cuma antara apa? Antara satu orang, kemudian orang yang berikutnya. Ada dua belah pihak. Tetapi juga apa? Kitab perjanjian itu dipercikan. Artinya apa? Artinya perjanjian ini pasti digenapi. Pasti digenapi. Ketika semua orang yang telah orang Israel yang mewakili umat, mewakili anak Abraham,
mereka tidak bisa menjalankan hukum Taurat itu, maka ada hukuman kan, yaitu kematian. Ada maut bagi mereka karena mereka tidak menjaga dengan benar. Pada akhirnya Yesus datang dan menggenapi. Yesus memikul semua kesalahan itu. Dia menanggung semuanya. Jadi Yesus berkorban. Makanya kita bisa lihat bagaimana hubungan perjanjian Sinai dan Yesus Kristus. Yang pertama itu perjanjian yang dilakukan dengan darah. Yang kedua, makna penebusannya adalah perjanjian ini dilakukan dengan pengantara. Siapa yang menjadi pengantara? Itu adalah Musa. Musa dia adalah pengantara. Musa adalah pengantara di masa perjanjian lalu. Di masa perjanjian lalu. Di masa janji yang dulu. Janji yang dulu. Tetapi pada akhirnya Yesus menjadi pengantara. Yesus menjadi pengantara di perjanjian yang baru. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, Ibrani, sebentar saya cek ya. Ibrani, coba lihat. Ibrani, oke. 9 bentar. Ibrani 9 ayat 15 coba ya. Ibrani 9 ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya, ini dia. Ya. Kita lihat. Karena itu, ia, Yesus ya, adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Selama perjanjian yang pertama, itu perjanjian Sinai itu. Ya. Mereka telah melanggar, pada akhirnya Yesus menebus semua yang telah melanggar. Dia menjadi pengantara dari perjanjian yang baru. Supaya menerima bagian kekal yang dijanjikan katanya. Oke, bagian kekal yang dijanjikan. Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15. Jadi yang ketiga, makna penebusannya adalah perjanjian Sinai ini dijaga oleh seluruh keturunan. Banyak yang pikir itu hanya berlaku dulu bagi orang Israel di zaman Musa. Tetapi kalau kita lihat apa isi perjanjian itu? Kita baca Ulangan 5 ayat 2 sampai 3. Ulangan 5 ayat 2 sampai 3. Dikatakan begini. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Di Horeb katanya. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Kita semua yang masih hidup. Jadi ini bicara tentang generasi kedua di padang gurun. Jadi generasi yang pertama yang di kitab Keluaran itu sudah mati, tinggal Yosua dan Kaleb. Sekarang Ulangan pasal 5 berbicara tentang generasi yang kedua. Dan bilang apa? Bukan dengan mereka, tetapi dengan kita. Nah, kita di sini bicara tentang generasi kedua. Tapi kalau kita baca selanjutnya, ya, kalau kita baca selanjutnya di Ulangan pasal 29, Ulangan pasal 29 ayat 14 dan 15 dikatakan begini. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita. Dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sekarang, siapa ini? Setiap orang yang tidak ada di sini. Tidak ada pada hari ini bersama-sama dengan kita. Ini bicara tentang mereka yang percaya pada
Yesus Kristus di masa mendatang. Ini mereka. Inilah mereka. Maka kita bisa melihat perjanjian Gunung Sinai itu berlaku bagi umat Israel, berlaku dan digenapi oleh Yesus Kristus, tetapi juga dilanjutkan bagi kita hari ini. Ya, hari ini. Yang terakhir, apa makna penebusannya? Makna penebusannya adalah ini adalah wahyu yang jelas tentang penebusan. Wahyu yang jelas tentang penebusan. Allah ingin menggenapi dua hal. Yang pertama, kita adalah orang yang berdosa, kita perlu bertobat. Kita perlu rendah hati. Gitu ya. Jadi Gunung Sinai, perjanjian Gunung Sinai membuat kita sadar akan dosa. Tanpa hukum Taurat kita tidak tahu itu dosa atau tidak. Roma 3 ayat 20 bilang apa? Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi orang tahu, oh itu dosa. Oh ternyata saya selama ini lakukan dosa ya. Oh saya nggak tahu sebelumnya. Karena ada hukum Taurat jadi tahu apa itu dosa. Roma 7 ayat 7 sampai 9. Roma 7 ayat 7 sampai 9. Ya, ayat yang ke-7 dibilang begini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya. Jadi fungsi hukum Taurat yang diberikan lewat perjanjian Sinai itu apa? Yang pertama, supaya kita sadar akan dosa, kita bisa rendah hati, kita bisa bertobat. Ya, bisa bertobat. Yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya, hukum Taurat membuat kita mengantisipasi Yesus Kristus. Mengantisipasi artinya apa di sini? Artinya apa? Siap-siap. Siap-siap. Ya. Atau mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan ini Yesus. Ini mengantisipasi. Kita kembali ke Galatia 3 ayat 19. Galatia 3 ayat 19. Galatia kita lihat ya. Galatia 3 ayat yang ke-19 dikatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini yang tadi ya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu dan ia disampaikan dengan perantaraan seorang malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Galatia pasal 4. Kita akan coba lihat. Ayat 24 dikatakan apa? Bentar. Bentar. Di ayat 24, Galatia 3, maaf, bukan Galatia 4 ya. Galatia 3 ayat 24 dikatakan begini. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat menjadi penuntun. Jadi apakah hukum Taurat itu harus dibuang? Tidak. Semua digenapi dalam Kristus Yesus. Digenapi dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya nanti kita ke depan kita akan lihat bagaimana hukum Taurat itu. Apakah hukum Taurat itu ada kasih? Nah, ini ada kasih di dalam itu. Ya. Nah, hari ini kita telah melihat bersama-sama mengenai apakah hubungan perjanjian Gunung Sinai atau perjanjian Sinai dengan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus menggenapi semua perjanjian tersebut untuk kita semua.
Ya, untuk kita semua juga bisa ada dalam Kristus dan kita bisa secara praktis hidup menjalankan hukum kasih itu. Tetapi kita perlu ingat, hukum kasih itu detailnya, prinsipnya itu sudah ada di dalam, ya, prinsip dari hukum kasih itu sudah ada di dalam 10 hukum Taurat. 10 hukum, ya, 10 hukum dan detailnya. Bahwa hukum itu diberikan itu karena kasih Allah. Ya, karena kasih Allah. Supaya manusia bisa mengasihi Allah dan manusia bisa mengasihi sesama. Ya, kita akan lanjut nanti dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas mengenai bagaimana Musa naik gunung 8 kali, kemudian mengenai 10 perintah itu apa, bagaimana itu di zaman Yesus pun bicara mengenai hal-hal tersebut, ya, dan juga kita akan lihat mengenai Mazmur 119. Oke,